Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Mini Pi hadir kembali ya teman-teman. Kebun rumahan yang ada di atap rumah. Kali ini hampir jam setengah 8, hampir jam 8 pagi ya maksudnya. Tapi seperti biasa sinar mataharinya sudah cetar ya teman-teman kalau untuk jam segini. Sebenarnya jam 6 juga sudah ini ya, sinar mataharinya sudah terik. Cuacanya cerah. Seperti biasa, tadi saya ini sudah menyiram tanaman terlebih dahulu ya, tuh. Dan alhamdulillah untuk pagi ini saya rencananya akan panen tipis-tipis lagi teman-teman. Alhamdulillah ada sayuran yang sudah siap dipanen. Dan untuk panennya saya tak lupa membawa ini ya, karena kebetulan memang sudah ada yang siap dipanen. Rencananya saya akan panen bayam hijau. Dan saya akan panen kailan ya, karena ini kailannya sudah siap dipanen ya teman-teman, tuh sudah mulai bisa diambil atau dipotong ya. Nih tuh sudah. Rencananya untuk kailan ini akan saya jadikan ini ya, lalapan. Saya rebus untuk sayuran kailannya. Mungkin saya hanya panen beberapa saja ya, karena ini menurut saya banyak ya kalau untuk dipanen semua. Jadi saya akan memilih yang kira-kira sudah bisa diambil atau dipetik ya teman-teman. Nih, untuk bayam hijau, alhamdulillah di kebun atap ini dia selalu bisa survive ya, meskipun hidupnya nyempil atau berdasarkan tumpang sari dengan tanaman lainnya. Tapi untuk si bayam hijau ini masih bisa survive ya. Dan untuk yang ini saja, ini tumpang sari dengan tanaman ini ya, tuh talas ungu ya. Dan yang ini yang ada di komposter planter bag ya, tuh ini juga subur. Oh ya teman-teman, sebelum panen tipis-tipis saya akan ini dulu ya, memasukkan limbah dapur atau sampah dapur ke komposter yang ada di planter bag itu. Ini beneran ini ya, limbah dapur, ada kulit buah-buahan juga. Dan ini kemarin saya memisahkan biji tanaman ini ya. Ini biji cabai merah besar. Saya ambil, rencananya saya akan semai ya teman-teman. Kebetulan kemarin untuk cabai merahnya lumayan besar. Semoga ini bagus ya, untuk benihnya semoga bagus ini. Untuk limbah dapurnya akan saya masukkan ke sini saja ya. Ini juga ada biji, maksudnya ada bunga kemangi ya. Pasti ini nih nanti suka ada numbuh nih tuh, apalagi ada yang tua. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk limbah dapurnya ini campur-campur ya. Tuh ada kulit bawang juga dan ada cabai busuk juga nih. Kalau untuk tadi bijinya itu bukan dari cabai busuk ya teman-teman, tapi dari cabai yang fresh saya ambil bijinya. Oke, ini untuk mengkompos limbah dapur ini saya seperti ini saja ya, lalu ditutup dengan media tanam bekasnya ini yang ada di planter bagnya. Si bayam malah tumbuh subur ya, mungkin ini nutrisinya dapat dari kompos ini ya yang ada di planter bag ini. Dan untuk benih cabenya akan saya semai di ini ya, di pot tanaman anggur. Oh iya teman-teman, nih tanaman anggur yang saya pangkas itu sudah ada tunasnya ya, sudah bertunas nih. Ini ya teman-teman tuh. Dan ada pada bagian bawah juga nih.
Oke, saya gemburkan dulu ya ininya. Mudah-mudahan untuk cabai merah besarnya ini bisa sprout ya, benihnya bisa tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saja seperti ini ya teman-teman, untuk menyemai cabai ini dari benih dapur ya. Nih tuh, mungkin seperti ini kan. Semoga ini nanti bisa berhasil seperti ini ya, cabai besar yang kemarin. Kelihatan untuk cabainya ini lumayan besar. Oke, ini sudah, mungkin langsung ditutup saja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini tidak ada hama pengganggu yang memakan benih ya. Biasanya benih itu tidak tumbuh atau tidak sprout bukan hanya karena benihnya yang kurang bagus ya teman-teman. Kadang untuk media tanamnya suka ada hama seperti siput kecil, itu kadang suka memakan benih juga ya, benih atau bibit yang baru tumbuh. Makanya untuk benih itu bukan berarti tidak tumbuh itu karena kurang bagus ya, karena ada hama di media tanamnya. Tapi semoga untuk benih cabai merah besar ini semoga bisa tumbuh. Oke ya, ini sudah. Oh ya teman-teman, saya juga akan menunjukkan semaian saya. Ini ya teman-teman, ternyata untuk cabai katokonnya alhamdulillah numbuh ya. Nih, tuh ada 5, kan saya semai 5 ya untuk cabai katokan ini. 1 2 3 4 5 alhamdulillah. Dan untuk kale purple scarlet ini yang kale ungu ya, alhamdulillah tumbuh 3. Dan ini untuk sawi putihnya alhamdulillah ya teman-teman. Ternyata untuk biji cabai katokon ini lumayan agak lama ya sproutnya dibandingkan dengan sawi putih. Ya, semoga ini bisa berhasil nanti sampai panen ya. Tapi ini belum akan saya pindah tanam karena masih kecil juga ya, tuh masih seperti ini bentuknya. Ini tadi untuk cabai merahnya, benihnya saya siram dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semai-semai lagi supaya lebih banyak lagi variasi tanaman yang ada di kebun atap lagi ya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan panen tipis-tipis sayuran bayam hijau ya. Mungkin yang pertama itu yang di pot panjang itu, nanti akan saya turunkan ya teman-teman untuk potnya. Ini ya teman-teman, potnya sudah saya turunkan. Cantik ya ini tuh. Ini bayam hijaunya tumpang sari dengan tanaman kailan. Tuh ya teman-teman, mungkin untuk bayam hijaunya tidak akan saya potong batang ya, tapi saya akan langsung cabut untuk tanaman bayamnya. Ini ya teman-teman, sebelum daunnya berlubang karena belalang. Nih tuh, ada belalang ya tuh. Ini pada bagian sebelah sini, dan ini tuh ada belalang juga. Sebelum daunnya berlubang akan saya panen terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Untuk belalangnya akan saya buang saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ya tuh, aduh loncat. Kena ya, mau langsung saya buang. Karena ini akan saya langsung cabut. Ini saya menyiapkan ini saja ya, supaya nanti bisa langsung dicuci untuk dikumpulkan yang ada akarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Senangnya menanam itu seperti ini ya. Dan untuk menanam itu banyak proses
di dalamnya ya, dan banyak belajar. Karena untuk menanam ini tidak hanya panen saja ya, untuk menanam ini kita jadi tahu proses dari pertama kali semai benih atau semai biji, lalu tumbuh, dan melihat perkembangannya dari awal tumbuh hingga bisa dipanen. Serunya menanam seperti itu ya, jadi banyak proses dilalui hingga bisa sampai panen. Oke, ada yang lumayan keras ya, akarnya sudah ini kuat tuh, malahan untuk kailannya. Untuk bayam hijau ini recommended ya teman-teman, untuk yang baru mau mulai menanam, mungkin dari mulai menanam bayam ya, ini bisa survive meskipun ditanam berdesakan atau tanpa ditanam ya. Misalnya ada bayam dewasa yang tumbuh lalu benihnya berjatuhan, ini mudah banget tumbuh ya teman-teman. Oke, dari pot yang panjang ini mungkin segini saja ya, tuh saya panennya tuh, alhamdulillah. Nah, untuk yang kecil-kecilnya mungkin akan saya biarkan tumbuh lagi ya, saya akan biarkan besar. Ternyata untuk di pot ini tidak hanya kailan dan bayam hijau ya teman-teman, ada untuk tanaman kemangi juga ini ya, tuh ini kemangi tuh, malah bunga pinka juga ada nih tuh, daunnya seperti ini tuh, ini kemangi juga, kemangi vinca, kemangi. Untuk kemangi alhamdulillah di kebun atap ini juga termasuk tanaman yang tidak rewel ya, anti rewel, pokoknya mudah tumbuh. Oke, selanjutnya saya akan panen bayam hijau di tempat yang lainnya yang tersebar di beberapa pot ya. Ini ya teman-teman tuh, ini yang di pot ini mungkin akan saya gunting saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, wow. Dan yang di pot talang itu ya, tuh akan saya gunting. Ini yang di komposter. Bismillahirrahmanirrahim. Subur ya teman-teman tuh. Oke, selanjutnya ini ya teman-teman, nih tuh yang di pot tanaman kelengkeng yang kering itu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk disini gunting saja ya. Oke, alhamdulillah mungkin cukup ya untuk yang di pot ini. Nih, alhamdulillah. Ini yang tadi di pot kelengkeng merah dan di pot talang serta di komposter ini dapat segini. Nah, untuk yang di pot panjang ini dapat segini. Mungkin nanti akan saya bersihkan dulu ya, akan saya satukan dengan yang ada di sampah ini ya. Oke, ini sudah saya bersihkan ya. Dapat seikat bayam yang kecil nih dan satu ikat bayam yang sudah main besar ya. Jadi semuanya ada 2 ikat ya teman-teman tuh bayamnya. Alhamdulillah ini cukup ya. Ini rencananya saya akan masak buat besok pagi menu sarapan ya, tapi saya petik hari ini sengaja ya teman-teman, mumpung sempat ke kebun atap ini, biar sekalian panen dengan sayuran kailan. Dan untuk ini limbahnya, maksudnya bekas akar bayamnya, akan saya masukkan, akan saya simpan di komposter yang planter bag ya teman-teman.
Saya simpan ke sini ya, mungkin nanti saya rapikan kembali. Ini hanya sementara saja seperti ini ya. Selanjutnya akan panen kailan ya. Untuk kailan saya akan potong ya, tidak saya cabut akarnya ya teman-teman. Akan saya gunting ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk kailan ini akan saya buat lalap ya, akan saya rebus. Dan untuk kailan ini recommended juga ya teman-teman, mudah tumbuh, tidak rewel juga, benihnya cepat banget semprot ya. Tuh, mungkin nanti untuk gulma-gulmanya akan dibersihkan, mungkin seperti ini saja teman-teman. Tuh pinka ini juga ya, itu bismillahirrahmanirrahim. Takutnya kalau terlalu tua itu rasanya tidak enak ya, makanya ini enak nih untuk panen seperti ini. Mungkin ini masih, oh ini nih bisa jadi gundul ya teman-teman. Tuh bayam dan kailannya diambil, nggak apa-apa ya, nanti juga tumbuh cantik kembali. Mungkin satu pot lagi ya, pot yang ini nih, ini pot yang pas awal semai nih karena ini banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin cukup. Mungkin untuk kailannya cukup ya, paling segini saja karena yang makan juga hanya saya dan suami saya ya untuk siang ini, karena suami saya kebetulan masuk kerjanya sore. Nah ini paling cukup untuk saya berdua dengan suami, karena anak-anak sekolah ya teman-teman, jadi cukup segini. Oh iya, saya juga akan coba ini ya, petik daun lenca, katanya enak, makanya saya akan coba petik pucuk daun lenca ya teman-teman. Sekalian saya akan rebus dengan digabung dengan kailan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perdana ya, saya akan mencoba ini daun pucuk lenca ya, karena sebelumnya saya belum pernah ya teman-teman. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dulu saya tanam ya, maksud kemarin saya tanam, ini dari pucuknya ya. Gak apa-apa deh, saya potek sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, biar nanti sekalian bercabangnya banyak juga. Mungkin yang ini juga nih, yang hasil potong tancap. Dan pada bagian sebelah sini ini ya, daun lenca. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sepertinya harus pakai gunting ya biar rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini teman-teman. Oh, masya Allah, tabarakallah, ternyata ada terong numbuh ya. Ini sepertinya terong hijau yang bulat yang buat lalap itu. Semoga benar ya ini. Alhamdulillah, semoga terong lalap, karena saya pernah semai di pot ini. Akan saya rapihkan ya untuk hasil panen pagi ini. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk pagi ini alhamdulillah ya, panennya ini hijauan ya, maksudnya sayuran hijau semua ya, dari bayam, daun kailan, dan ini perdana petik daun lenca ya. Saya akan mencobanya
rasanya, penasaran saya rasanya seperti apa ya. Katanya seperti teman-teman berkebun lainnya, katanya untuk daun lenca ini enak, makanya saya penasaran, saya akan mencobanya. Pertama kali akan saya coba untuk direbus ya, dicampur dengan kailan. Oh ya teman-teman, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Saya hanya panen tipis-tipis dan tadi mengkompos hasil limbah dapur, mengkompos limbah dapur maksudnya. Semoga untuk video pagi ini bermanfaat ya dan menginspirasi. Untuk yang belum menanam, iya lihat hasilnya, Masya Allah tabarakallah. Hanya dengan memanfaatkan lahan yang ada di rumah juga bisa menghasilkan ya teman-teman tuh. Karena saya juga ini memanfaatkan balkon rumah ya, tuh berantakan ya teman-teman, karena ini selain untuk menanam juga ini suka dipakai main anak saya ya, tempat bermain anak saya. Makanya alhamdulillah meskipun memanfaatkan lahan terbatas tapi bisa menghasilkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.